prodi apa mata kuliah tentang apa hukum. Nanti orang-orang yang ahli hukum itu kira-kira dikembangkan bersama ini materinya apa saja yang mau disampaikan ya. Tapi rujukannya tetap pada capaian lulusan prodi dan capaian mata kuliah ya. Nah, kalau dalam standar nasional pendidikan perguruan standar nasional perguruan tinggi yang baru ya, ini ada 9 komponen minimal ya. Ada identitas, ada nama program studi dan seterusnya, ada CPL ya, kita ini capaian pembelajaran lulusan, kemudian kemampuan akhir, ini CPMK kalau kita yang dulu capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau sekarang bahasanya kemampuan akhir yang direncanakan. Bahan kajian ini kalau dulu kita namanya materi pokok atau materi pembelajaran ya. Kemudian ada metode pembelajaran masih sama, waktu yang disediakan ya. Kemudian pengalaman ya, pengalaman ini kita belum ada di situ ya. Cuma nanti formatnya bisa kita perbaharui atau kita pakai yang lama nggak apa-apa, karena setelah saya evaluasi dan saya analisis cuma bagian ini pengalaman belajar yang belum masuk di dalam format kita. Ada kriteria, indikator dan sumber penilaian, kemudian ada data referensi yang digunakan. Nah, ini perlu paham apa? Kita perlu pahami bersama-sama sama teman-teman sekalian ya. Kita kan setiap mata kuliah ada beban SKS, ya kan? Jadi ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Nah, dalam satu SKS ya, ini kalau menurut aturan tersebut, kalau proses belajar seperti perkuliahan, kemudian ada bentuk-bentuk lain semacam perkuliahan, itu setiap satu SKS itu terdiri dari 50 menit tatap muka, ya, 60 menit tugas terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri. Ada kegiatan atau penugasan terstruktur, ada kegiatan mandiri. Jadi satu SKS ini bebannya ternyata cukup lumayan banyak. Bukan hanya tatap muka saja. Kalau tatap muka satu SKS-nya memang benar, dia satu SKS 50 menit. Tapi jadwal kita kalau nggak salah berapa? 45 ya? 45 menit karena keterbatasan waktu ya. Dan mungkin nanti perlu dikaji ulang juga ini, karena di sini secara aturan ini 50 menit untuk satu SKS. 60 menit untuk penugasan terstruktur dan 60 menit untuk kegiatan mandiri. Ya. Saya kira nanti saya langsung ke ininya, formatnya. Nah, ini sampel depan, nggak perlu lanjut, kita sudah nggak perlu ya. Paling-paling ada beberapa hal yang ini kita tanyakan ke prodi juga apa. Ini aspek penilaian ya, bobot penilaiannya nanti akan diterangkan langsung oleh FPAK ya, terkait dengan sistematiknya bagaimana bobotnya ya. Di RPS sudah tercantum juga bobot-bobot untuk penilaian, nanti secara rinci dari FPAK yang akan memaparkan identitas ini. Jadi RPS ini ada identitas ini ya, ada prodi, nama MK, rukun mata kuliah, dosen pengampu atau penyusun ini ya. Kemudian di sini ada persetujuan ya. Kalau yang kemarin kita persetujuannya adalah dari ketua program studi dan wakil ketua bidang akademik. Cuma pengennya saya yang sekarang ini bukan saya, karena nanti RKS itu dikumpulkan sama prodi sama lembaga penjaminan mutu. Ya, RPS itu bukan dikumpulkan ke akademik. Ya, jadi nanti yang validasi itu 2 ini, ada ketua program studi dan lembaga penjaminan mutu. Ya, pengen saya seperti itu yang ke depan ini. Ya. Nah, ini kalau cara muatan tadi minimal tadi ada identitas, sudah ada capaian lulusan prodi. Nah, ini teman-teman biasanya bingung isinya di sini. Ya, capaian pembelajaran lulusan prodi, CPL prodi. Ada SU, SU 9 ada SK, ada PK, KU dan KK. Ini istilah atau singkatan. SU ini sikap umum. Sikap umum 9 ini 9 dapat dari mana? 9 ini didapatkan daripada CPL, daripada yang dirumuskan oleh prodi dan
Kementerian Agama, ya CPLMK, ada SKL juga. Jadi ini sebenarnya kita tinggal pindah ya dari yang dibagikan oleh prodi masing-masing, ada di prodinya Bu Bede ya. Nanti kita milih di situ sikap yang ingin kita capai di sini kira-kira di nomor berapa. Kalau nomor 9 ya kita tulis SU 9. Sikap khusus sama, sikap berapa yang kita capai dalam mata kuliah ini. PK ini pengetahuan khusus, ya. Ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus, ya. Intinya pada capaian lulusan prodi ini terdiri dari tiga ranah. Nah, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Tiga itu harus memuat di dalam capaian lulusan program studi. Dan itu mengacunya pada kurikulum yang dirumuskan oleh prodi masing-masing, dikembangkan oleh prodi. Kalau belum ada misalnya kayak apa, HTN kita masih baru ya Rocky ya. Itu mengacunya kepada SKL yang dirumuskan oleh Kemendikbud kemarin sudah saya kasihkan Pak Ongki. Nanti bisa dibagikan itu kepada teman-teman dosen yang mengajar di prodi HTN ya. Jadi perumusannya sesuai dengan MK kita ya. Ini mata kuliah tentang apa? Misalkan saya ini kan di PAI ya, pendidikan ya kan. Ini kalau diadopsi di KPI ataupun di HTN ya nggak sinkron nanti, ya nggak nyambung. Ya misalkan keterampilan di sini kan saya menguasai teori pengembangan kurikulum karena mata kuliah saya tentang telaah kurikulum ya. Kalau misalkan di sini menguasai teori komunikasi ya, mata kuliahnya nanti apa nyambung atau enggak? Kalau mata kuliahnya fikih, di sini pasti nanti ada kaitannya dengan fikih. Beda-beda semua. Artinya kita harus jadi melihat kira-kira pengetahuannya itu apa yang ingin dicapai. Ya, itu ada sudah ada semua, kita tinggal pindah. Capaian mata kuliah sama. Sampai mata kuliah ini ada sikap, ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Tiga ranah itu. Ya. Jadi ini nanti dirumuskan. Ya, saya kira nanti ya bisa dipelajari bersama-sama ya dalam penyusunan itu mungkin. Sama dosen kita bisa tukar pikiran, tanya jawab juga nggak apa-apa ya untuk menyusun RPS ini ya. Kemudian ada deskripsi singkat MK, ini di silabus yang dibagikan ada, jadi tinggal pindah saja. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam satu semester itu minimal kita kan 16 kali pertemuan, ada UAS, ada UTS. Jadi materinya ya ini nggak harus sebanyak 14 atau 16 karena bisa jadi materi ini tingkat kedalaman dan keluasan materinya ini materinya ini memiliki tingkat keluasan dan kedalaman yang melebihi daripada yang lain, maka satu materi ini bisa dibuat dalam 2 pertemuan atau lebih ya. Misalkan materi tentang apa yang yang banyak itu kan bisa itu untuk satu materi itu beberapa kali pertemuan. Jadi nggak harus satu-satu. Ini saya sebut satu karena saya lihatnya nggak begitu ini untuk pembahasannya. Ada referensi, mungkin ini nanti bisa diberikan pada mahasiswa kita kalau pengen cari referensi terkait dengan buku atau bacaan. Ada utama, ada pendukungnya. Biasanya mahasiswa tanya referensi yang digunakan itu apa kira-kira untuk MK ini. Ya. Media kira-kira sama semua nanti. Nah di sini ngisi di sini biasanya kita agak sedikit lama. Ya. Jadi ada berapa kolom? 7 kolom ya. Ini minggu keberapa atau pertemuan keberapa? Rencana kita dari berapa pertemuan? 16 ya. 16 pertemuan. Artinya setiap pertemuan ke-8 itu adalah UAS, UTS. Kemudian setiap pertemuan 16 itu adalah UAS. Ya. Jadi biasanya kalau prodi sebelum UTS itu kan memberikan pemberitahuan. Kalau pertemuannya kurang dari berapa? 7 atau 6. Kurang dari 7 maka belum boleh melaksanakan UTS. Harus penuhi dulu pertemuannya sebanyak 7 kali pertemuan baru boleh melaksanakan UTS. UAS juga sama. Kalau pertemuannya belum mencapai di sini, maka dia belum boleh melaksanakan UAS. Ya. Jadi ini nanti bisa isinya ya pertemuan ke-1, ke-2 dan seterusnya ini sampai ke 16. Sub CPMK ini adalah sub daripada capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah yang kita rumuskan di atas ini, ya, ini kan ada ini nanti kita bisa rumuskan nanti sikapnya apa, pengetahuannya apa, keterampilan umum apa, keterampilan khusus apa. Nanti kita subnya di setiap pertemuan ini apa.
Kalau SUP ini setiap kali pertemuan, maka capaiannya apa setiap kali pertemuan? Misalkan pertemuan pertama, ya kita biasanya di sini kontrak pembelajaran, kontrak kuliah, ya. Bisa di sini kita sambil memasukkan visi misi institusi, visi misi prodi kita sampaikan kepada mahasiswa. Apa kaitannya mata kuliah dengan visi misi prodi dan institusi tersebut, ya? Sehingga ada mata kuliah ini bisa juga disampaikan. Indikatornya ini bisa dirumuskan berdasarkan SUP-MK, JPMK yang dirumuskan. Kriteria dan bentuk penilaian nanti macam-macam, ya kan? Mungkin Bapak Ibu sudah paham untuk bentuk penilaian sudah kalau sikap kan kita pakai observasi, ya. Kalau keterampilan bisa uji kerja, kalau pengetahuan bisa tes, ya, atau esai atau bidang ganda, terserah nanti bentuknya seperti apa. Metodenya juga bervariasi tergantung capaian pembelajaran yang diinginkan. Ya. Materinya ini ngambil saja di atas tadi. Materi pertama misalkan apa tadi di sini, ya, pengantar kuliah, ya kan, pengantar belajar. Yang kedua fungsi jadwal minggu PAI misalnya di F-nya ke SNA. Kita pindahkan yang pertemuan kedua ke sini nanti, ya. Ada bobot penilaian. Ini juga sudah ada penjelasannya di bawah ini, ya. Nanti mungkin bisa dibagikan dan bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian, ya, daripada format sementara ini, ya. Mungkin nanti akan dibagikan, Bapak Ibu bisa langsung isi formatnya ini, ya. Ini matrik penilaian, ini lampiran, ya, lampiran penilaiannya. Nanti bisa dibaca, ya. Yang jelas pada intinya bahwa kita ini perlu menyusun namanya rencana pembelajaran semester. Selain untuk prodi institusi juga untuk para dosen sendiri yang menyusun agar mudah dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi pembelajarannya memang ada ukuran atau ada tujuan yang ingin kita capai, ya. Jadi untuk penyeragaman format dan sebagainya nanti kita bagikan yang ini saja, ya. Kita bagi yang ini. Nanti Bapak Ibu tinggal berubah saja nama, ya, identitas ini, ya, mata kuliah dan semesternya tinggal dirubah saja. Kemudian yang agak lama ngisinya di sini memang Nah di sini metrik pembelajaran dari pertemuan 1 sampai ke 16 itu kira-kira apa kegiatannya selama 1 semester. Ya, mungkin nanti bisa dikembangkan, ya, nggak kaku seperti ini, nggak kaku. Jadi kalau Bapak Ibu punya kreativitas tentang metode dan materi yang lebih bagus untuk konteks saat ini, nggak apa-apa dikembangkan dalam materi pembelajaran di LPS ini. Ya, mungkin itu saja untuk dari saya. Pada intinya saya harapkan nanti ketika di awal pertemuan Bapak Ibu dosen sekalian ini sudah bisa mengumpulkan RPS-nya semua. Ya, karena itu tadi rencana misalkan kalau di HTM kita 1 tahun lagi akan akreditasi minimal. Kemudian KPI juga kurang lebih 2 tahun lagi juga akan akreditasi. Jadi mulai dari sekarang tugasnya itu prodi sama dosen-dosen juga agak lumayan ditekan. Jadi kalau nanti mau mengembangkan lebih lanjut lagi, tadi katakan Pak Nimadudin ada penelitian, ada pengabdian. Ini juga akan menunjang daripada nilai akreditasi tersebut. Ya Pak Oki nanti HTM-nya nggak lama lagi, ini 2020-2021 ya kan. 2022 itu sudah harus minimal akreditasi. Karena minimal 2 tahun itu sudah terakreditasi. Kalau nggak terakreditasi, nanti lulusan yang dikeluarkan nggak bisa wisuda. Kalau status akreditasi belum keluar, ya, kita baru dapat izin operasional dan PR-nya masih agak banyak. KPI juga 2 tahun lagi, ya. Jadi karena agak jauh ini, makanya kita sedikit-sedikit administrasi ini kita lengkapi. Nanti yang lain juga kita lengkapi sama. Ya, jadi ketika kita visitasi kita tak bakal lagi memburu terus, ya, malam, ya, lama-lama bosan juga memburu-buruan terus, ya, nggak selesai. Nah, kira itu saja dari saya, ya, terkait dengan KPS ini. Saya minta kepada Bapak Ibu dosen sekalian partisipasi atau kerjasamanya lah, ya, tentang terkait RPS ini. Ya kalau mau digampangkan ya nggak apa-apa, nggak usah nyusun RPS misalkan kayak Pak Nima tadi kan sudah hafal di kepala ya. Tapi tetap administrasi kita nanti ketika visitasi ditanyakan, ya kan? Nggak ada bukti.